Hormat! Gerak! Tiga! Gerak! Selamat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammad Rasulullah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa apel pagi, walaupun tadi subuh hujan. Alhamdulillah pagi ini cuaca cukup cerah. Pertama, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dan ikut apel pagi. Tadi masih cukup banyak yang tidak hadir dengan tanpa keterangan. Ini tentu menjadi PR bagi kita semua. Tidak bosan-bosannya saya mengajak kita yang hadir, terutama unsur pimpinan, Bapak Ibu Kabiro, Bapak Ibu Kabak, untuk mengingatkan staf kita masing-masing. Ini bahagian dari nilai-nilai dasar dari ASN, core value ASN. Kita sudah sama-sama mendengar, sudah sama-sama mengetahui di 2021 kemarin Pak Presiden sudah melaunching core values ASN atau nilai-nilai dasar ASN yang melayani, bangga melayani. Salah satunya ya kondisi kita hari ini. Dalam core value ASN tersebut ada beberapa, jadi izin pagi ini kita khusus menyampaikan hal ini supaya ini memang menjadi sesuatu yang mengakar di dalam diri kita masing-masing. Nanti kepada Bapak Ibu Kepala Biro, mohon ini di-share di grup OPD masing-masing, di grup biro masing-masing, sehingga nanti bisa sama-sama dibaca, kemudian sama-sama dihayati, dan tentu yang paling penting sama-sama kita laksanakan. Dalam core value ASN tersebut seperti sampai tadi sudah di-launching oleh Presiden dulu di 2021. Kemudian untuk tingkat kita di Sumatera Barat juga sudah di-launching Pak Gubernur pada tanggal 20 Mei 2022. Kenapa ini di-launching? Supaya ini memang benar-benar bisa sama-sama kita pahami. Maka di apel pagi hari ini dan mungkin beberapa apel ke depan kita akan mengulang-ulang ini, tentu dalam rangka kita menginternalisasikan core value ASN ini. Pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen berikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimanapun OPD kita harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Masyarakatnya siapa? Ya tentu sesuai dengan siapa yang kita layani. Mungkin kebetulan kita di biro, di jajaran asisten 3, yang kita layani adalah kebanyakan adalah sesama ASN, OPD-OPD yang lain, itulah masyarakat yang harus kita layani. Yaitu memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus paham apa kebutuhan dari konsumen atau dari orang yang kita layani. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini memang salah satu yang masih harus diperbaiki di kita di ASN. Masih perlu kita apakan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, sering kita melayani belum sepenuhnya dari hati kita, sehingga sering melayani dengan ya seperti apa namanya itu, bahasa apanya, sunde saja gitu, cemberut saja, tidak ada ramah-ramahnya. Padahal kalau lebih ramah kan lebih rancak gitu. Kemudian solutif, cekatan, jika ada masalah tolong berikan solusinya, tunjukkan jalan keluarnya. Nah, jangan misalnya ada yang ngurus ke biro organisasi, ngurus mungkin ada informasi yang dibutuhkan terkait dengan SOTK atau dengan pelaksanaan tugas. Nah, oh enggak bisa seperti itu dah. Ya yang batuannya babo. Ya baca salah seorang pokoknya enggak bisa aja. Itu kan tidak solutif namanya. Kemudian juga
dapat diandalkan. Berikut yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi selalulah kita mengevaluasi apapun pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita selalu kita evaluasi, dan hasil berdasarkan evaluasi tersebut kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kemarin di 2022 kita tentu sudah melakukan evaluasi di OPD kita masing-masing, di biro kita masing-masing. Maka perbaikan dari evaluasi tersebut lakukan di 2023 ini. Kemarin, hari ini kita masih ada OPD mungkin yang belum selesai penyusunan laporan keuangan. Nah, rupanya tahun yang lalu juga seperti itu. Alasannya juga masih sama. Artinya kan tidak ada upaya kita memperbaiki. Kemudian core value ASN atau nilai dasar ASN kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Apapun kepercayaan posisi kita hari ini, tanggung jawab kita dengan yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, ini jangan kita nanti kena sudah jatuh tertimpa tangga, lah jatuh teimpok janjang, terkait dengan aset negara atau aset daerah yang kita kuasai. Misalnya laptop, bagian kita mungkin dipercayakan, diamanahkan memegang laptop aset untuk pekerjaan kita. Namun kemudian karena kelalaian kita, laptop itu hilang, kita juga yang jelas pekerjaan kita yang selama ini kita kerjakan menjadi hilang, kita mengulang lagi, apalagi tidak sempat tersimpan di flash disk. Kemudian yang lebih parah lagi, kita diharuskan menggantinya. Kenapa diharuskan menggantinya? Karena memang ada kelalaian kita. Jangan bedakan kita memperlakukan barang aset daerah ini dengan barang milik pribadi kita. Nah, misalnya yang sering itu motor, kendaraan bermotor. Kalau motor awak, motor pribadi, dikunci, tambah kunci stang, tambah kunci roda, segala macam. Kalau motor kantor, motor dinas, Dima berhenti di tagaan di situ, kadang kunci tinggal di. Jika itu kemudian hilang, nanti akan diperiksa, akan dipelajari, diperiksa oleh inspektorat atau tim kerugian, apakah memang ini sebuah kelalaian atau memang murni musibah. Kalau ada unsur kelalaian di situ, maka kita diwajibkan mengganti. Kemudian yang ketiga dari nilai dasar ini kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jangan pernah puas dengan kondisi kita hari ini. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Teruslah belajar untuk meningkatkan kinerja kita. Karena begitu kita berhenti, maka kita akan tergilas. Begitu kita hanya puas dengan kondisi hari ini, maka kita akan tertinggal. Dulu di awal-awal HP ini keluar, itu hampir 9 dari yang 10 yang punya HP itu Nokia HP-nya. Sekarang kita mungkin tidak menemukan Nokia lagi, digantikan dengan Samsung, digantikan dengan yang lain-lain. Kenapa bisa terjadi? Karena Nokia terlambat memperbaiki dirinya. Nokia terlambat berinovasi. Kemudian didahului, kemudian digilas oleh Android, keluar Samsung, keluar Apple, segala macam. Nah, jika kita berhenti untuk meningkatkan kualitas kita, maka kita akan tergilas. Apalagi kalau kita memang semakin lama semakin berkurang kemampuan kita. Kemudian harmonis, saling peduli dengan dan menghargai perbedaan. Kita di kantor itu mungkin lebih dari atau minimal separuh dari hidup kita berada di kantor. Kita punya waktu 24 jam satu hari. Kurangi jam tidur kita mungkin tidur rata-rata mungkin jam 10 sampai jam 5. Itu kemudian sisanya itu kita berinteraksi. Nah, lebih banyak interaksi kita di kantor daripada di rumah mungkin. Terutama untuk saat-saat tertentu, apalagi pekerjaan lagi banyak.
Jika kita tidak harmonis di kantor kita, jika kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan atasan, dengan kawan-kawan, dengan bawahan, maka kantor itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika suasana sudah tidak menyenangkan kita bekerja, maka tidak akan bisa kita bekerja memberikan hasil yang terbaik. Kemudian loyal, berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, setia kepada NKRI, menjaga nama baik sesama ASN dan pimpinan. Ini masih ada kita yang sepertinya perlu untuk ditingkatkan hal-hal yang terkait dengan hal ini. Bagaimana kita bisa memahami kita di lingkungan kita itu adalah kita ASN ini, apapun kita, apakah itu kita pimpinan, apakah kita staf, atau mungkin kita non ASN sendiri, non PNS pun. Orang kan tidak melihat itu, orang di luar melihat dia pegawai kantor gubernur gitu. Kita di situ adalah mungkin kita di kantor staf, tapi sering PNS ini, sering ASN ini tokoh di lingkungannya masing-masing. Maka yang terbaik, sikap kita itu akan dijadikan ukuran oleh orang. Jaga citra kita sebagai PNS, sebagai ASN. Sehingga saya sering waktu di Padang, karena kantor di sebelah pasar, kesal sekali saya melihat kalau ada pegawai yang jam istirahat kemudian ke pasar pakai sendal. Kalau jam istirahat ke pasar kan tidak ada masalah, karena memang jam istirahat mungkin yang ibu-ibu belanja kemudian nanti dibawa pulang masak. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang tidak nyaman itu melihatnya pakai sendal ke pasar, pakai baju dinas. Nah, ini menurunkan citra kita gitu. Orang akan menganggap remeh kita gitu. Kemudian adaptif, terus berinovasi, antusias dalam memberikan serta menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi. Nah, kita alhamdulillah kemarin di 2022 termasuk provinsi 4 besar terinovatif. Jadi yang dari 34 kemarin yang dinilai provinsi, kita nomor 4 yang terinovatif. Ini tentu sesuatu yang membanggakan. Tapi inovasi ini tidak akan banyak gunanya jika hanya berhenti sampai penilaian. Sudah dibuat, kemudian dinilai menang, sudah tentu kemudian disimpan, tidak diaplikasikan. Ini justru merugikan, karena untuk membuatnya kadang-kadang pakai anggaran juga. Sehingga tentu pertama memang kita harus bagaimana kita bisa berinovasi, kemudian kedua bagaimana inovasi yang sudah kita siapkan, kemudian sudah kita buat, itu memang bisa kita laksanakan. Terakhir, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama menghasilkan nilai-nilai tambah, menggerakkan, manfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi bahasa sederhananya, jangan masuk surga sendiri gitu. Jika ada yang baik itu kita lakukan bersama-sama. Kita ajak bersama-sama, kita tularkan kemampuan kita berikan apa yang kita miliki untuk bersama. Karena bagaimanapun kerjasama itu bersama-sama kita kerjakan akan lebih baik hasilnya daripada kita bekerja sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin yang terkait dengan core value ASN atau nilai-nilai dasar yang saya harap ini kita internalisasikan. Mungkin langkah pertama kita hafal, tidak perlu letterlek, kemudian kita pahami, dan yang paling penting kita amalkan. Mungkin beberapa apel ke depan kita masih akan mengulang-ulang ini, dan sekali lagi kepada Bapak Ibu Kabiro agar ini di-share di grup, kapan perlu dipajang di dinding agak besar, kemudian di tempat yang sering dilihat, sehingga nanti jika terbiasa nanti akhirnya kita bisa memahaminya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum mulai pekerjaan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, apel pagi selesai, bubarkan.
Putri.